Hai kawan semua, siapa yang tak mengenal nama Maluku? Saya yakin kawan-kawan semua sudah mendengar, mengetahui Maluku. Minimal nama Maluku. Maluku ini, nama Maluku pada zaman dahulu kala, berabad-abad lalu, didatangi oleh pedagang-pedagang, oleh pelaut-pelaut, belakangan oleh penjajah. Maluku ini pada saat itu punya daya magnet. Kalau diumpamakan di Maluku ini seperti aroma masakan ibu kita di dapur. Lezat, bikin kita ketagihan untuk makan. Dalam video kali ini saya akan membahas asal muasal nama Maluku dari berbagai perspektif dan dari berbagai sumber. Bagi teman-teman yang tertarik, simak video ini. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa Maluku di Ambon, Maluku Utara di Ternate. Tapi apakah teman-teman mengetahui pada zaman dahulu kala, Maluku ini hanya sebatas beberapa pulau saja, tapi dengan berbagai sumber dan perspektif ya, ditulis oleh para pedagang, oleh para penjelajah pada saat itu. Pertama, Van Frasen dalam disertasinya Ternate de Moluccan and the Indonesisch pada tahun 1987, dia mengutip Pigaut bahwa nama Maluku sudah tercatat dalam Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 dengan sebutan Maloko. Jadi di negara Kertagama sudah ada kata Maloko di situ. Ada kata Maloko di situ. Yang menjadi pertanyaan, Empu Prapanca ini mendengar dari mana? Diduga bahwa Empu Prapanca mendengar kata Maloko itu dari pedagang-pedagang Arab dan Melayu yang sudah biasa melintasi Laut Nusantara. Dalam buku Historical Notes of Indonesia and Malaya, compiled from Chinese Source, yang ditulis oleh W.P. Groeneveld, mengatakan bahwa kata Maluku itu sudah ada di Hikayat Dinasti Tang pada 618 sampai 906 dengan sebutan miliki atau miliku. Itu yang kedua. Yang ketiga, Aten Amal, penulis buku Kepulauan Rempah-Rempah, menyelusuri kata-kata Maluku ini, apakah dari luar yang menyebut kata Maluku atau orang-orang di Maluku itu sudah ada kata Maluku itu. Si Aten Amal ini menyelusuri tersebut. Misal di Galela, bahasa Galela, ada kata luku. Dan kata luku ini kerap dikasih awalan atau proposisi dengan namanya ma. Jadi proposisinya ma dan kata dari Galela adalah luku. Luku ini berarti dalam. Luku ini dalam bahasa Galela artinya dalam. Jadi kalau Maluku, ma dan luku digabungkan, maka memiliki arti dalam sekali. Ini dari bahasa Galela ya. Terus kalau kita pergi ke bahasa Tobelo, ada kata loko yang berarti batu karang atau batu cadas. Dalam bahasa Ternate, kata loko juga ada, kata loko. Tapi memiliki arti berbeda, yaitu gunung. Jadi kalau bahasa Tobelo, loko adalah artinya batu cadas atau batu karang. Kalau dalam bahasa Ternate, loko ini artinya gunung. Itu dalam pendapat yang mana Aten Amal mencari jejak kata Maluku ini di bahasa daerah seperti bahasa Galela, Tobelo, Ternate. Ada ungkapan-ungkapan yang sering didengar, sering diucapkan di kalangan. Saya juga sering dengar teman-teman dari Ternate yang mengucapkan kieraha. Ada ungkapan gini, Ternate se Tidore, Moti se Mara, Maluku kieraha. Yaitu Ternate dan Tidore, Moti dan Makian mempunyai 4 gunung. Itu artinya ya, Ternate dan Tidore, Moti dan Makian mempunyai 4 gunung. Ada yang lagi yang mengatakan bahwa Maluku kieraha itu berarti adalah persatuan 4 kerajaan. Jadi kieraha itu artinya persatuan 4 kerajaan. Akan tetapi Aten Amal itu mencoba menyanggah itu. Jadi cerita-cerita di kampung itu bahwa Maluku kieraha adalah persatuan 4 kerajaan. Itu Aten Amal membantah itu. Dia mengatakan bahwa ada 2 alasan kenapa
kata Loko dengan Kiaraha ini, persatuan 4 kerajaan ini tidak sesuai dengan sejarah gitu ya. Misalnya Loko itu sebenarnya dibilang bukan dari kata Tobelo gitu. Ya, Tobelo dengan Ternate. Kata Loko itu berasal dari Ambon, bahasa Ambon dengan bahasa Manado katanya. Kata si Atan Amal. Loko itu tidak tepat, itu berasal dari Tobelo dan Ternate, tetapi dari Manado dan Ambon. Alasan kedua, Atan Amal mencoba membantah Kiaraha itu bukan Maluku Kiaraha bukan berarti persatuan 4 kerajaan. Sebab kerajaan-kerajaan pada zaman kesultanan pada saat dulu kala itu ya, tidak ada di kerajaan-kerajaan di sekitar situ tidak pernah ada persatuan 4 kerajaan. Semua terpisah-pisah. Malahan saling ingin mengambil posisi sebenarnya, Jadi Adnan Amal mencoba bahwa sejarah kerajaan ini belum pernah terbentuk suatu konfederasi gitu ya, tidak pernah gitu. Jadi alasan mengatakan bahwa Maluku Kiaraha itu ada persatuan kerajaan itu sudah terbatalkan juga. Terus apalagi Maluku itu berasal dari mana gitu. Lain hal untuk orang-orang Portugis yang mendatangi Kepulauan Maluku ini. Orang-orang Portugis pada tahun 1510-an gitu ya, 1510-an mereka menyebut Maluku adalah Molucas. Nah, ini yang sejarah yang sering kita dengar lah, Maluku dari Malukos. Orang-orang Portugis ini kan ingin mendeteksi pulau yang mereka singgahi gitu ya. Itu pulau apa, ini namanya apa semua. Jadi Maluku itu mereka menyebut adalah pulau rempah-rempah. Jadi sebelum mendengar kata Maluku, mereka menyebut pulau rempah-rempah. Nanti belakangan baru mereka mengetahui bahwa pulau rempah-rempah itu adalah bernama Molucas. Adnan Amal lagi mengatakan bahwa untuk mengetahui nama Maluku ini, pengertiannya harus dibagi tiga, yaitu pengertian sejarah, pengertian perniagaan, dan pengertian administrasi. Jadi kalau kita ambil sejarah, pengertian Maluku sebagai sejarah, bahwa Antonio Galvao pada saat itu dia menjabat sebagai gubernur Portugis yang ke-7 di Maluku sekitar 1538 sampai 1540. Dia menulis dalam Historia das Malucas. Nah, di situ dia mengatakan bahwa Kepulauan Maluku terbatas pada pulau-pulau yang berada di bawah pemerintahan Raja-Raja Maluku, dan lebih khusus lagi Ternate, Tidore, Moti, Makian, Kayowa, Bacan, Labuhan yang sebelumnya dulu namanya bernama Gapi, Duko, Maligo, Seki, dan Kasiruta. Pulau-pulau itu yang terdeteksi sebagai bagian dari Maluku zaman dulu. Selanjutnya, kalau menurut PH van der Kamp, bahwa Maluku itu hanya meliputi Ternate, Tidore, Jailolo yang Halmahera itu, Bacan. Menurut saya mereka hanya memberikan nama sesuai apa yang mereka ketahui. Misalnya mereka tahu hanya 20 misalnya. Ya itu yang mereka tahu kata Maluku. Padahal kemungkinan Maluku itu luas itu. Ditinjau dari perdagangan misalnya, Maluku itu lebih luas lagi. Menurut Adnan Amal, meliputi Sulawesi di bagian barat, terus Papua bagian timur, terus Pulau Timur di bagian selatan, terus Kalimantan di belahan utara. Saya bingung di sini. Saya untuk mencari di Kalimantan bagian utara yang mana saja gitu ya, kalau kita mencari di mana saja. Terus Sulawesi di bagian barat yang mana saja. Nah, ini menurut Adnan Amal kalau ditinjau secara perdagangan seperti itu. Jadi mungkin pada saat itu para pedagang ini menghinggapi yang tadi saya sebutkan, Sulawesi bagian barat, Papua bagian timur, terus Timur bagian selatan, lalu Kalimantan bagian utara. Mungkin hanya di situ saja yang mereka dagangkan, berdagang barang-barang apa semua, dan itu nama yang mungkin yang sering disebut oleh pedagang-pedagang pada saat itu, yaitu Maluku. Selanjutnya ditinjau dalam sudut administrasi atau kelembagaan pemerintahan. Jadi pada tahun 1840, pemerintahan Maluku terdiri Kepulauan Ambon, Kepulauan Banda, dan Ternate. Pada tahun 1840. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian,
dari tahun ke tahun itu berubah, pengertian Maluku itu berubah sesuai wilayah geografis gitu ya, sesuai wilayah geografis. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita membaca sejarah nama Maluku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kata Maluku itu tidak ada yang memberikan nama gitu. Maksudnya tidak ada satu orang yang paten yang memberikan nama, oh ini Maluku. Tidak ada. Dari telusurannya Adnan Amal, dia mengambil beberapa jejak-jejak kata Maluku dari secara lisan dari masyarakat lokal, terus dari penulis-penulis buku, dan itu mempunyai sudut pandang berbeda-beda. Memahami sejarah, maka kita akan pahami maksud dari Adnan Amal ini, bahwa Maluku itu berkembang sesuai zaman gitu ya, berkembang sesuai zaman. Kalau dulu Maluku itu hanya sebatas Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan misalnya, ya kan berkembang, akhirnya berkembang jadi Ambon juga menjadi bagian dari Maluku. Oke teman-teman, kalau ada seperti itu sekilas tentang Maluku. Asal usul nama dari Maluku, ada dari Malukas, dari Loko, Maloko, apa semua itu. Nanti kita akan bahas tentang sejarah-sejarah Maluku ke depan. Saya banyak mengambil sumber dari Kepulauan Rempah-Rempah dari Adnan Amal. Jadi ini diterbitkan ulang oleh KPG. Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan kita diskusi di kolom komentar. Ada pendapat tentang asal-usul Maluku, silakan berkomentar di bawah.